P39 Ara melahirkan. Dewa langsung beranjak dari duduknya dan berjalan menuju ke pentas, namun belum sampai ia naik ke pentas ada rombongan laki-laki berpakaian serba hitam. Dewa langsung menoleh dan menghentikan langkahnya. "Siapa mereka?" batin Dewa bertanya saat melihat rombongan laki-laki berpakaian serba hitam. Bukan hanya Dewa yang bertanya-tanya seperti itu, namun semua santri dan para orang tuanya juga. Tiba-tiba rombongan laki-laki berlian hitam tadi langsung menepi dan memberi jalan kepada seseorang. Orang itu ialah Ara, Mela, Bram, Sean Satria, dan Diego. "Mas Dewa," panggil Ara dengan pelan. Ara dan rombongannya terus berjalan mendekat ke arah Dewa. "Siapa wanita ini? Kenapa aku merasa tidak asing dengannya?" gejem-tam Dewa dalam hati sambil menatap Ara. "Mohon maaf. Kalian siapa ya? Ada perlu apa datang ke sini?" tanya Kiai Rahman yang menghadang rombongan Ara dan yang lainnya mendekat ke arah Dewa. "Maaf jika kehadiran kami mengganggu acara wisuda ini, kami ke sini wali dari Dewa," jawab Bram dengan tatapan tak lepas dari Dewa. "Wali dari Dewa?" tanya Kiai Rahman bingung. Bukan hanya Kiai Rahman, semua yang ada di sana pun bingung termasuk Dewa. Ara terus berjalan mendekat ke arah Dewa tanpa menghiraukan sekitarnya. Air mata kebahagiaan sudah membasahi pipi Ara. Tanpa aba-aba Ara langsung memeluk Dewa. "Hiks Mas Dewa," ucap Ara sambil menangis memeluk Dewa. Dewa yang mendapat pelukan dadakan pun terkejut, namun entah kenapa ia malah langsung membalas pelukan wanita yang tidak ia kenal itu, dan pelukannya terasa tidak asing dan begitu nyaman. Semua orang yang melihat Ara memeluk Dewa pun terkejut, termasuk Aisyah dan Nurma. Mereka berdua bukan hanya terkejut tapi juga sakit hati melihat pria pujaan hati mereka dipeluk oleh seorang wanita. "Mas Dewa, aku kangen," ucap Ara lagi masih dalam pelukan Dewa. Dewa hanya diam tak menjawab ucapan Ara. Dewa sedang memikirkan seperca bayangan-bayangan di masa lalunya bersama Ara dan bersama orang terdekatnya. Tiba-tiba kepala Dewa langsung terasa sangat pusing dan sakit sampai Dewa langsung melepaskan Ara dari pelukannya dan ia memegangi kepalanya. "Ah, sakit," ucap Dewa kesakitan. Ara yang awalnya terkejut saat pelukannya dilepas oleh Dewa kini berubah menjadi panik saat melihat Dewa kesakitan. Mas kenapa?" tanya Ara dengan panik. Satria dan Diego yang melihat Dewa seperti orang kesakitan langsung berlari ke arah Dewa. "Tuan, Anda tidak apa-apa?" tanya Satri. Dewa tak menjawab, ia masih merasakan kepalanya yang sangat sakit. Mes Dewa gak apa-apa?" tanya Aisyah yang mendekat ke arah Dewa. "Kalian ini siapa? Lihat gara-gara kalian Mas Dewa kesakitan," ucap Aisyah kepada Ara, Satria dan Diego. "Aisyah," Kiai Abdullah memanggil Aisyah dan mendekat ke arah Aisyah. "Kamu yang siap, kami keluarga Kak Dewa," jawab Diego dengan nada tinggi. "Kalau kalian keluarganya, kalian tidak mungkin membuatnya akid seperti itu, dan kamu itu seorang wanita yang sedang hamil, tak sepantasnya kamu memeluk Mas Dewa seperti itu, kalian itu bukan muhrim," kata Aisyah sambil menunjuk ke arah Ara. "Kau," ucapan Diego terpotong dengan sentakan Kiai Abdullah. "Aisyah, jaga bicaramu," sentak Kiai Abdullah memperingatkan anaknya agar bicara dengan sopan. "Abi," membentak Aisyah, "Abi membela mereka?" tanya Aisyah terkejut saat abinya membentaknya. Baru pertama kalinya Aisyah dibentak oleh abinya. "Bukan seperti itu Aisyah. Abi cuma memperingatkan kamu agar tidak berbicara kasar dan tidak sopan," jawab Kiai Abdullah. "Aku berperilaku seperti ini karena mereka sudah menyakiti Mas Dewa Bi. Aku tidak rela kalau ada orang yang menyakiti Mas Dewa," ucap Aisyah dengan tegas. Hati Ara langsung terasa sakit saat mendengar setiap ucapan yang dilontarkan oleh wanita yang ada di hadapannya. Dalam hati Ara terus bertanya-tanya, siapa wanita ini, dan ada hubungan apa dengan suaminya? "Ah!" teriak Dewa lagi yang kesakitan. "Mas bertahanlah," ucap Ara yang hendak memegang bahu Dewa dan langsung ditepis keras oleh Aisyah.
sehingga membuat Ara hilang keseimbangan dan mengakibatkan Ara terjatuh di lantai dengan posisi terduduk. Ara, semua orang berteriak saat Ara terjatuh dan berlari mendekat ke arah Ara. Aisyah, apa yang kamu lakukan? Bengak Kiai Abdullah kepada Aisyah. Aisyah juga ikut terkejut, wajahnya berubah pucat ketakutan, takut terjadi apa-apa dengan wanita yang ada di hadapannya. Ara merintih kesakitan. Kakak ipar, kau tidak apa-apa? Tanya Diego dengan penuh kekhawatiran. Nona, sebaiknya kita harus ke rumah sakit, ucap Satria yang hendak mengangkat Ara. Biar aku aja yang mengagat kakak ipar Sat, ucap Diego. Satria pun hanya mengangguk mengiyakan ucapan Diego. Diego pun langsung mengangkat tubuh Ara dengan ala bridal style. Dewa yang mendengar Ara meritih kesakitan langsung menoleh ke arah Ara. Matanya langsung terbelalak saat melihat ada cairan berwarna merah mengalir di kaki Ara. Seketika rasa sakit di kepalanya tiba-tiba menghilang digantikan dengan rasa khawatir yang tinggi. Dengan gerakan cepat Dewa langsung merebut Ara dari gendongan Diego. Diego kaget saat Ara yang berada di dalam gendongannya tiba-tiba langsung direbut oleh Dewa. Semua orang hanya bengong melihat Dewa langsung merebut Ara dari gendongan Diego. Cepat siapkan mobil, teriak Dewa yang terus berjalan keluar dari tempat acara itu. Satria dan Diego langsung berlari menyusul Dewa yang mengendong Ara. Satria langsung membuka satu mobil untuk Dewa. Tak lama Bram, Mela dan Sean pun juga ikut mengejar Dewa. Cepat jalankan mobilnya, perintah Dewa kepada Satria saat mereka sudah masuk ke dalam mobil. Mas Dewa, panggil Ara dengan lemah. Ara merasa lemah karena darah yang keluar semakin banyak. Baju Dewa yang tadinya putih kini sudah sedikit berubah menjadi merah karena terkena darah Ara. Aku mohon bertahanlah, ucap Dewa dengan menatap mata Ara dengan penuh kekhawatiran. Aku akan bertahan demi anak kita dan kamu mas, jawab Ara sambil tersenyum menahan sakit di perutnya. Sekelip bayangan muncul di pikiran Dewa. Bayangan kebersamaan mereka namun masih samar-samar belum terlalu jelas, namun Dewa terus berusaha untuk membuat bayangan itu menjadi jelas, meski ia harus menahan rasa sakit di kepalanya yang begitu sangat menyiksanya, karena ia yakin kalau wanita yang ada di sampingnya saat ini adalah wanita yang paling berarti baginya. Sesampainya di rumah sakit Dewa dibantu oleh Satria dan Diego langsung membawa Ara masuk IGD. Mereka saat ini tengah menunggu dokter yang sedang memeriksa keadaan Ara. Kakak Dewa, panggil Diego kepada Dewa. Dewa sedari tadi duduk di bangku tunggu sambil menundukkan kepalanya. Bukan tanpa ada alasan dia menundukkan kepalanya. Dewa saat ini tengah menahan rasa sakit di kepalanya. Tuan, Anda kenapa? Tanya Satria yang mukai mengkhawatirkan Dewa. Aku tidak apa-apa, jawab Dewa berusaha mengangkat kepalanya yang terasa sakit. Pintu ruangan IGD pun terbuka, dan dokter yang memeriksa Ara tadi pun keluar. Diego, Satria dan Dewa pun langsung bergegas mendekat ke arah dokter itu. Bagaimana keadaannya? Tanya Dewa. Bagaimana keadaan kakak ipar saya dok? Tanya Diego. Apa di antara kalian ada suaminya? Tanya dokter itu. Diego dan Satria langsung menunjuk ke arah Dewa. Dia suaminya, jawab mereka serentak. Aku suaminya. Tanya Dewa menunjuk dirinya sendiri dengan bingung. Kalau Anda suaminya ada yang ingin saya sampaikan, keadaan istri Anda saat ini tengah kritis, kami akan mengambil tindakan operasi untuk menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungannya, dokter itu menjelaskan. Lakukan yang terbaik untuk istri dan anak saya dok, ucap Dewa tanpa sadar mengucapkan istri dan anaknya. Satria dan Diego dalam hati bertanya-tanya apa Dewa sudah mengingat semuanya. Baik pak, kalau begitu silahkan tanda tangani berkas untuk tindakan operasi, ucap dokter itu. Baik dok, jawab Dewa. Suster langsung mengarahkan Dewa ke ruangan dokter untuk menandatangani berkas operasi Ara. Ya Allah ya Rob, jika benar perempuan itu adalah istri hamba, hamba mohon selamatkan dia dan anak yang ada di kandungannya.
serta kembalikanlah ingatan hamba, doa Dewa dalam hati sebelum menandatangani berkas operasinya. Bapak langsung ikut kami, untuk berganti pakaian, kata suster itu. Berganti pakaian, untuk apa? Tanya Dewa bingung. Untuk menemani istri Anda melahirkan, Pak. Mari ikut saya, ujar suster itu mengarahkan ke ruang ganti, tepatnya berada di sebelah ruangan operasi. Tak butuh waktu lama Dewa telah berganti pakaian dan kini ia sudah masuk ke dalam ruangan operasi. Di sana sudah ada Ara yang tengah terbaring lemah dan sudah ada beberapa dokter dan perawat. Silahkan dampingi istri Anda dan beri dia semangat. Ya Pak, ucap dokter kepada Dewa. Dewa hanya mengangguk pertanda mengerti, lalu ia mendekat ke arah kepala Ara. Assalamualaikum, ucap Dewa kepada Ara. Waalaikumsalam, jawab Ara dengan lemah. Ara masih dalam keadaan sadar. Mas Dewa, ucap Ara dengan lirih. Ya, aku di sini, kamu harus kuat ya, ucap Dewa menyemangati Ara. Pasti Mas, aku pasti kuat dan semangat, terima kasih sudah menemaniku, ucap Ara sambil tersenyum senang. Operasinya pun dimulai. Selama operasinya berlangsung Dewa selalu membisikkan ayat-ayat suci Al-Quran di telinga Ara. Ara yang mendengarkan bisikan ayat-ayat suci Al-Quran dari Dewa pun sampai meneteskan air matanya merasa terharu. Taklah terdengar suara seorang bayi menangis dengan kerasnya. Hal itu membuat Ara dan Dewa langsung tersenyum senang. Selamat anak kalian laki-laki, ucap dokter itu memberitahu jenis kelamin anak mereka. Alhamdulillah, ucap Ara dan Dewa bersamaan. Pak mohon tolong didekap anaknya, pinta dokter itu kepada Dewa. Dewa langsung mendekat ke arah dokternya. Dewa langsung mendapat pengarahan dari suster cara untuk mendekap bayinya. Tanpa terasa air mata Dewa langsung mengalir di pipinya saat ia melihat bayi mungil di dalam dekapannya. Tiba-tiba kepala Dewa kembali merasakan sakit yang amat luar biasa sampai ia memejamkan matanya untuk menahan rasa sakit itu. Suster, tolong, ucap Dewa masih memejamkan matanya. Seorang suster langsung mendekat ke arah Dewa. Dewa langsung memberi kode agar mengambil bayi yang ada di dekapannya. Setelah sustere berhasil mengambil bayi yang ada di dekapannya, tiba-tiba Dewa pingsan tak sadarkan diri. Dokter, tolong bapak ini pingsan, ucap suster itu. Mas Dewa, ucap Ara dengan penuh kekhawatiran. Kalian tolong bantu bakap itu, perintah dokter itu. Bu, ibu jangan panik dan banyak pikiran ya, bapak ini baik-baik saja. Sekarang fokus dengan penyembuhan ibu, ucap dokter untuk memberi semangat untuk Ara. Di luar ruangan operasi ada Satria dan Diego yang tengah menunggu di sana. Diego, Satria, bagaimana keadaan Ara, dan di mana Dewa? Tanya Mela yang baru sampai di rumah sakit bersama Bram dan Sean. Nona Ara saat ini tengah menjalani operasi, dan Tuan Dewa sedang menemani Nona Ara di dalam, jawab Satria. Apa Dewa sudah mengingat semuanya? Tanya Bram. Kami belum tahu Paman, tapi sepertinya belum. Soalnya saat dokter bertanya suaminya dan kami menunjuk ke arahnya, dia malah bingung. Namun meski bingung dia tetap mau menemani kakak ipar di dalam, jelas Diego. Semoga saja setelah ini Dewa bisa mengingat semuanya lagi. Kasihan Ara jika Dewa masih belum bisa mengingat semuanya, ucap Sean. Ya kau benar Sean, kita bantu doa saja semoga Dewa bisa cepat mengingat semuanya, ujar Bram. Oh ya, bagaimana dengan perempuan yang sudah mendorong Ara tadi? Tanya Diego. Untuk saat ini biarkan keluarganya yang akan menghakimi wanita itu, nanti setelah keadaan sudah stabil, kita serahkan semua masalah ini kepada Ara dan Dewa, jawab Bram. Apa perempuan itu tidak akan kabar Tuan? Tanya Satria. Aku telah menyiapkan beberapa pengawal untuk menjaga agar wanita itu tidak kabur, jawab Sean. Mereka semua melakukan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, mendoakan Ara dan anak yang ada di dalam kandungannya selamat, serta mendoakan Dewa agar segera bisa kembali mengingat semuanya.
Saat mereka sedang berdoa tiba-tiba ada beberapa perawat keluar membawa Brancar keluar ruangan operasi. Yang membuat semuanya terkejut ialah yang ada di Brancar itu Dewa bukan Ara. Dewa, panggil semua orang yang ada di sana terkejut. Apa yang terjadi dengannya Sus? Tanya Bram khawatir. Kami tidak tahu Tuan, Bapak ini tiba-tiba pingsan di dalam saat sedang mendekap bayinya. Kami akan membawanya ke IGD untuk diperiksa oleh dokter, jawab suster itu yang langsung mendorong Brancar menuju ke ruangan IGD. Semua orang langsung berubah panik semua saat melihat Dewa tak sadarkan diri. Mereka semua mulai membagi tugas, ada yang menjaga Ara dan ada yang menjaga Dewa di IGD. Bersambung.